Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini sedikit banyak saya mau mengingatkan kembali buat pasien-pasien yang mungkin mengalami masalah lambung yang berkepanjangan. Jadi seringkali ini kita agak sedikit ragu apakah gangguan lambung ini memang disebabkan karena faktor organik atau karena faktor yang lain ya, terkait dengan faktor kecemasan dan yang lain-lainnya. Memang kalau faktornya organik dan biasanya bukan sesuatu yang gawat gitu ya, orang akan sembuh dari gejala lambungnya tuh segera ya. Karena biasanya faktornya itu adalah makanan dan pola makan aja. Misalnya teman-teman salah makan, terlalu banyak cabai, asam, kemudian juga terlalu banyak mungkin lemaknya ya, sehingga akhirnya mengalami suatu gejala kembung ataupun mencret atau mual muntah seperti itu. Tapi dengan pengobatan yang standar biasanya kembali menjadi baik gitu ya. Jadi nggak ada problem sebenarnya kalau bicara tentang kondisi itu. Lalu kemudian menjadi menarik kalau si pasien setelah pengobatan tidak mengalami kesembuhan yang relatif signifikan. Jadi banyak banget di antara teman-teman yang mengalami gejala-gejala seperti kembung, terus kemudian mual muntah ataupun terasa kesulitan buang air besar itu lama gitu ya, bisa sampai 2 mingguan gitu ya, dan 1 bulan bahkan. Dan ini menyebabkan kekhawatiran. Sudah diperiksa kembali, tidak ada problem yang bermasalah, dan kemudian ditambah lagi dengan gejala-gejala yang lain. Nah, gejala yang lainnya tuh kayak apa? Seperti mau pingsan, mau kayak ada tingling sensation, kayak kesemutan, ya. Kemudian juga ada kadang-kadang badan terasa nggak sesuai ya, rasanya kok kayaknya nggak enak banget. Terus kayak mau pingsan ataupun geliyengan itu salah satu yang paling dominan yang dialami oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan seperti terkait dengan gangguan lambungnya. Nah, yang kayak begini itu tidak heran teman-teman kalau diberikan racikan oleh dokter penyakit dalamnya, teman-teman boleh lihat tuh, dicek ya di dalam racikan itu apakah ada obat-obatan yang mengandung obat penenang. Misalnya seperti Clead ya, CLIAD, atau Braxidin ya, atau Librax ya, atau golongan-golongan yang ada seperti ditambahkan obat cemas yang biasa diberikan untuk pasien panik, misalnya alprazolam dengan berbagai merek ya, karena alprazolam itu kan merek generiknya. Tapi banyak banget merek yang lainnya, atau clobazam. Nah, kalau dokter lambung teman-teman sudah menambahkan itu, berarti memang teman-teman lebih dominan mungkin adalah karena kondisi kecemasannya yang terkait dengan lambung. Hal ini perlu dikonfirmasi supaya jangan jadi problem yang berkepanjangan, apalagi kalau memang teman-teman merasa kekambuhannya jadi lebih sering. Ya, banyak di antara teman-teman kan mengalami gejala-gejala lambung itu yang berulang gitu ya. Kok jadi berulang, berpanjang-panjang, kondisinya juga nggak stabil kayak gitu. Itu perlu dipahami sama teman-teman. Salah satu cara pengobatannya seperti pada video-video yang sudah pernah kita bahas, yaitu pertama kali fokus dulu ke pengobatan dengan obat-obat lambung tersebut. Jadi obat-obat lambung ini mempunyai manfaat untuk mengatasi gejala segera. Ya, ini penting nih. Jadi kadang-kadang orang suka bingung, dok nanti kalau makan obat psikiatri, obat lambungnya gimana? Obat lambungnya boleh diminum dulu 10 hari pertama sampai 12 hari pertama boleh. Lalu kemudian bisa di tapering off atau diturunkan. Karena ini kan pengalaman pribadi praktek ya, jadi tidak bisa disamakan. Kebanyakan pasien yang datang ke saya itu, mereka sudah minum obat tuh dosisnya lumayan. Misalnya kayak contohnya yang paling dikenal tuh Nexium Pariet ya. Itu obat yang mahal harganya dan juga lebih dari 20 ribuan. Satu tabletnya sudah dimakan dengan dosis yang paling tinggi, misalnya 40 miligram, 2 kali bahkan. Bahkan ada yang sampai 3 kali. Nah, kalau demikian nggak ada perbaikan, maka ketika dokternya ada beberapa dokter penyakit dalam, dokter umum, atau dokter gastro yang mulai menambahkan obat cemas kepada kondisi pasien, teman-teman sudah diberikan itu, maka mungkin faktor yang lebih dominan adalah faktor yang berkaitan dengan cemas. Dan ini mungkin perlu perbaikan dari situasi teman-teman supaya makin lama bisa baik dan tidak berulang. Ini utamanya ketika kita berhadapan dengan kondisi pasien yang mengalami gangguan lambung yang lama-lama tidak membaik, kemudian akhirnya menjadi kecemasan yang signifikan yang membuat gejala lambungnya makin tambah tidak nyaman.
Buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani pengobatan, coba cek kembali obat teman-teman. Jangan tanya ke dokter lainnya kalau memang belum saatnya pindah dokter. Fokuskan pada dokter yang saat ini merawat teman-teman. Dan kalau tidak ada perbaikan dan merasa kok kayaknya sudah berpindah-pindah dokter tapi tidak ada problem yang signifikan, coba cek kalau Anda dapat kapsul racikan atau bukan. Itu cek apakah ada obat-obat tersebut yang mengandung obat anti cemas. Kalau ada, mungkin Anda perlu memikirkan untuk berkonsultasi ke dokter jiwa juga, ya. Karena mungkin, nah ini mungkin nih, kita nggak boleh diagnosis diri sendiri ya, sebelum kita ke dokter. Kemungkinan ada problem kecemasan yang memperberat kondisi lambungnya menjadi tidak nyaman. Itulah sebenarnya inti dari video yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa membahasnya jauh lebih baik lagi dengan berbagai macam QA atau pertanyaan dari teman-teman yang saya pilih untuk saya jawab di dalam video-video selanjutnya. Semoga kita tetap menjalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.